Selamat pagi anak-anak, Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 4, materi pelajaran 1 tentang sungguh Allah Maha Hadir. Allah hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan. Mendahului semua proses pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur untuk hari baru yang adalah anugerah-Mu. Saat ini kami akan belajar. Tolonglah kami supaya proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber ilmu dan pengetahuan kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam materi pelajaran 1 tentang sungguh Allah Maha Hadir. Allah hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar dalam pembelajaran ini adalah Kejadian 1 ayat 28 sampai 29, Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, dan Mazmur 8 ayat 1 sampai 9. Itulah dasar bacaan Alkitab yang akan kita pelajari untuk materi pelajaran 1, sungguh Allah Maha Hadir. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama lagu yang ada dalam buku teks pelajaran Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 4. Itulah lagu yang sudah kita nyanyikan, lagu Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 4 dalam buku teks pelajaran Allah Hadir bagi kita. Anak-anak, apa kabar anak-anak semua di hari ini? Bu Guru mengharapkan supaya anak-anak semua tetap semangat untuk belajar meskipun dilakukan dari rumah. Karena pandemi COVID-19, semoga kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari anak-anak, kita akan memulai pelajaran di saat ini. Pelajaran 1, sungguh Allah Maha Hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan. Tadi telah disampaikan oleh Bu Guru, bacaan Alkitabnya adalah Kejadian 1 ayat 28 sampai 29, Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, dan Mazmur 8 ayat 1 sampai 9. Anak-anak, dalam proses pembelajaran ini diharapkan supaya anak-anak bisa memiliki kompetensi atau kemampuan yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu anak-anak dapat meyakini, menunjukkan, dan menjelaskan kehadiran Allah serta menyajikan contoh-contoh sederhana
yang berkaitan dengan perilaku bersyukur atas kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Tentu anak-anak bertanya, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Manfaat kita mempelajari materi ini adalah meyakini bahwa segala peristiwa kehidupan yang terjadi di alam semesta dan hidup manusia adalah bukti kehadiran Allah. Artinya Allah ada. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga Allah disebut Maha Pencipta. Manfaatnya juga adalah kita sebagai manusia harus bersyukur, memuji dan memuliakan Allah, melakukan kehendak Allah dengan cara berdoa, bernyanyi, serta merawat dan memelihara kehidupan di alam ciptaannya. Itu adalah manfaat kita mempelajari materi ini. Anak-anak, di dalam proses pembelajaran ini, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, anak-anak akan mengamati gambar yang ditayangkan oleh ibu guru, membaca materi pada buku pelajaran, mendata dan membuat pertanyaan dari apa yang diamati, menjawab pertanyaan pada buku pelajaran, menghasilkan karya berupa menulis pesan lagu rohani, membuat puisi atau cerita atau doa, dan bernyanyi lagu. Dan yang terakhir, presentasi. Karena ini dalam masa pandemi COVID-19, kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka. Jadi semua tugas yang dikerjakan oleh anak-anak dibuat dalam bentuk video berupa bernyanyi lagu atau membaca puisi, cerita, dan doa. Sedangkan dalam bentuk tulisan, anak-anak bisa foto dan kirimkan untuk ibu guru menilainya. Tadi ibu guru sudah sampaikan bahwa di dalam semua tugas yang anak-anak lakukan ada penilaian. Penilaian itu ada 3. Yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu meliputi 2 hal atau 2 aspek, yaitu penilaian sikap spiritual. Dalam hal ini, penilaian diri anak-anak akan menilai diri anak-anak sendiri, dan ibu guru akan memberikan lembar penilaiannya. Sikap sosial, yaitu penilaian selama anak-anak melakukan tugas, melaksanakan tugas, membuat PR di rumah, dan juga aktivitas yang lain. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu anak-anak menjawab soal-soal pada buku teks pelajaran dan evaluasi yang akan diberikan oleh ibu guru. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan, berupa hasil karya peserta didik, yaitu anak-anak yang dinilai terbaik. Ini ibu guru menampilkan penilaian sikap spiritual atau penilaian diri. Ada 5 pernyataan. Yang pertama, percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mengakui alam semesta ini ciptaan Allah. Yang ketiga, berdoa mengucap syukur karena bisa menikmati hasil ciptaan Tuhan, yaitu makanan, minuman, udara, air, bertamasya, dan sebagainya. Yang keempat, bernyanyi memuji Tuhan atas kebaikannya, sudah bertambah setahun usia. Yang kelima, belajar dengan tekun sebagai tanda syukur atas waktu yang dianugerahkan Allah. Anak-anak akan memberi tanda centang pada kolom di sebelah kanan yang bertuliskan selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ini adalah contoh yang sudah ibu guru buat. Anak-anak bisa melihatnya dan anak-anak akan mengisi. Masing-masing anak menilai dirinya sendiri. Penilaian sikap sosial. Penilaian sikap sosial ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah. Yang pertama. Yang kedua, peduli terhadap kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, peduli terhadap kebersihan diri.
Dan yang keempat, disiplin atau tepat waktu kumpul tugas. Ini adalah penilaian sikap sosial yang harus diperhatikan oleh anak-anak. Ini Bu Guru telah mengambil contoh nama peserta didik Godfrey Tipak dan Giovanni Surya. Anak-anak harus ingat bahwa penilaian ini dari tentang nilai 1 sampai 4. Nilai 4 itu baik, nilai 3 cukup, nilai 2 kurang, nilai 1 perlu pendampingan. Dan kalau anak-anak sudah mencapai nilai akhir, ada keterangannya. MK mulai membudaya atau terbiasa. MB mulai berkembang, MT mulai terlihat, dan BT belum terlihat. Itu adalah keterangan ketika anak-anak sudah mengumpulkan nilai akhirnya. Jadi, anak-anak harus memperhatikan dengan baik apa saja yang harus dinilai oleh ibu guru. Bertanggung jawab, peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungan, dan disiplin untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu adalah penilaian sikap sosial. Berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu pertama, mengerjakan soal-soal tes dalam buku, soal-soal dalam buku teks pelajaran, antara lain halaman buku nomor 2, tentang manfaat matahari, hujan, dan tumbuhan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Halaman buku nomor 4 tentang menuliskan ayat-ayat beserta kalimat yang berkesan bagimu dalam tabel setelah membaca kembali Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Dan halaman buku nomor 5, menurutmu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memelihara ciptaannya? Berikan contohnya. Tentunya semua soal-soal dalam buku teks pelajaran ini juga akan anak-anak melihat dalam proses pembelajaran yang sementara ini Ibu Guru sampaikan. Berikut juga pertanyaan berupa evaluasi. Tuliskan 2 bentuk kehadiran Allah. Tuliskan salah satu contoh kehadiran Allah dalam alam. Tuliskan salah satu contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Dan yang terakhir, apa arti Allah Maha Hadir? Itulah penilaian pengetahuan berupa soal-soal tes dalam buku pelajaran dan juga evaluasi yang diberikan oleh ibu guru. Berikutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini berupa karya anak-anak yang dikerjakan. Ibu guru akan menilai karya yang terbaik dari semua karya yang dihasilkan oleh anak-anak. Berupa pesan lagu, puisi, membuat puisi atau cerita atau doa, bernyanyi lagu, membuat komitmen atau janji. Penilaian keterampilan ini akan ibu guru nilai dengan rentang nilai skor 1 sampai 3. Misalnya pesan lagu, isi pesan lagu sesuai syair lagu itu tepat, nilainya 3. Kurang tepat, nilainya 2. Tidak tepat, nilainya 1. Bernyanyi lagu dengan penuh penghayatan sampai selesai, nilainya 3. Kurang penghayatan, nilainya 2. Tidak ada penghayatan, nilainya 1. Membuat komitmen atau janji, isi janjinya tepat sesuai materi, nilainya 3. Kurang tepat, nilainya 2. Tidak tepat, nilainya 1. Begitupun juga dengan membuat puisi, cerita, atau doa. Anak-anak, ibu guru ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak meyakini bahwa Allah itu ada? Tentu kita semua meyakini bahwa Allah itu ada. Apakah kita bisa membuktikan kehadiran Allah itu? Ya, kita bisa membuktikan kehadiran Allah itu dalam kehidupan manusia pun juga dalam alam semesta. Saat ini kita bisa belajar, ibu guru bisa menyampaikan materi.
Itu karena kita semua diberi nafas hidup, sehingga kita bisa bekerja dan melakukan aktivitas. Kita bisa bangun pagi untuk melihat keindahan alam, menghirup udara yang bersih. Itu adalah bukti kehadiran Allah melalui alam ciptaannya. Kita bisa makan dan minum dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Itu adalah bukti kehadiran Allah. Marilah anak-anak kita belajar dari lagu Allah Maha Hadir. Allah hadir bagi kita sebagai bukti kehadiran Allah dalam hidup kita. Lagu Allah hadir bagi kita, artinya Allah ada di tengah-tengah kehidupan manusia dan kita bisa merasakan dan mengalami kehadiran Allah itu melalui berkat yang diberikannya, yaitu nafas hidup. Sehingga kita bisa bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas yang lain. Kita bisa bangun pagi dan menghirup udara bersih di pagi hari. Kita bisa makan dan minum, menikmati keindahan alam, dan sebagainya. Jadi, orang percaya yang selalu bersyukur atas berkat Allah, karena di dalam dirinya ada Roh Kudus Allah. Dari lagu juga Allah hadir bagi kita mempelajari bahwa berkat yang diberikan Allah itu seperti hujan yang lebat. Artinya sangat banyak, tak terhitung. Siapa yang bisa menghitung banyaknya air yang ada di laut, bahkan yang ada di bumi ini? Tentu tidak ada. Anak-anak akan memperhatikan gambar-gambar ciptaan Allah yang Ibu Guru tayang dalam buku teks pelajaran halaman 2. Ada gambar matahari yang bersinar, ada gambar tumbuhan, dan ada gambar hujan. Apa manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan? Anak-anak akan memberi jawaban itu. Masing-masing anak akan mencari apa saja manfaat matahari, manfaat tumbuhan, manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ada juga gambar ciptaan Allah dalam buku teks pelajaran halaman 6. Ada gambar matahari, bintang, hujan, bayi yang sedang tidur, dan pemandangan alam yang indah. Ada juga gambar-gambar dalam buku teks pelajaran halaman 3. Gambar ciptaan Allah dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Ada gambar langit, ada air, api, gunung, binatang atau hewan, tumbuhan, bulan, dan manusia. Itu semua adalah gambar-gambar yang telah Ibu Guru tayangkan dalam buku teks pelajaran. Anak-anak harus mengamati setiap gambar itu. Dan anak-anak akan mengisinya di dalam lembar kerja siswa. Tentunya dilakukan dengan arahan dan bimbingan guru. Jadi anak-anak yang belum paham, silakan bertanya kepada Ibu Guru. Yang dilakukan anak-anak adalah mengamati gambar, mendata apa yang diamati pada gambar, dan membuat pertanyaan dari gambar yang diamati. Anak-anak bisa isi itu di dalam tabel lembar kerja yang sudah disediakan oleh Ibu Guru. Mari anak-anak kita memaknai bacaan Alkitab. Bacaan Alkitab kita dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Bu Guru mengharapkan anak-anak bisa membacanya di rumah. Anak-anak, Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 menceritakan tentang kemahakuasaan Allah dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia. Mari kita lihat contoh dalam ayat 2. Ayat 2 dalam Mazmur 104. Bunyi firman Tuhan, yang berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Dari ayat 2 ini kita melihat ada ciptaan Tuhan, yaitu terang dan langit.
Kain putih yang terang, tetapi tidak seperti terang yang diciptakan Tuhan. Tenda bisa diukur panjang dan lebarnya, tetapi langit tidak bisa kita ukur panjang dan lebarnya. Ketika kita memandang ke langit dan melihat, kita tidak bisa mengetahui seberapa panjang dan lebar langit itu. Ayat lagi akan kita lihat, yaitu ayat 18. Ayat 18, bunyi firman Tuhan. Gunung-gunung yang tinggi sebagai tempat untuk kambing hutan, bukit-bukit batu sebagai tempat berlindung untuk pelanduk. Ciptaan Tuhan dalam ayat ini adalah gunung, bukit batu, dan hewan berupa kambing hutan dan pelanduk. Tuhan menyediakan tempat berlindung bagi binatang, supaya mereka terpelihara dan bisa hidup. Berikutnya ayat 22a dan 23 bunyi firman Tuhan. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya, manusia keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Ciptaan Tuhan adalah matahari dan manusia. Matahari merupakan salah satu benda penerang untuk menandakan waktu pagi sampai siang sampai petang. Manusia bekerja dari pagi sampai petang pada saat terbitnya matahari dan beristirahat pada saat gelap atau malam hari. Anak-anak, kita juga akan melihat bacaan Alkitab Mazmur 8 ayat 1 sampai 9. Setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, kini kita juga dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Mazmur 8 ayat 1 sampai 9 memperlihatkan Raja Daud bersyukur atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaan Allah tersebut. Manusia diberi kuasa atas binatang-binatang baik yang ada di darat, di laut maupun di udara. Dan kuasa yang diberikan Allah itu terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Anak-anak, mari kita lihat ayat 7 sampai ayat 9 dan ayat 10 dari Mazmur pasal 8. Bunyi firman Tuhan ayat 7 sampai 9. Engkau membuat dia manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi, juga binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Itu adalah ungkapan syukur juga, bukan saja bagi Raja Daud, tapi juga bagi kita semua manusia. Kita bersyukur dan memuliakan Tuhan, karena kita diberikan tanggung jawab, kepercayaan untuk mengelola ciptaan Allah. Bunyi firman Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 29, yaitu ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29 bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi, manusia yang adalah ciptaan Allah yang istimewa karena diberikan akal dan budi untuk berpikir, mengelola, mengusahakan alam demi kesejahteraan hidup manusia
dan juga kesejahteraan hidup makhluk hidup yang lain, bahkan keberlangsungan hidup di dalam alam ciptaan Tuhan. Kuasa yang diberikan Allah kepada manusia harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan Allah mewarisi sifat-sifat Allah, sifat peduli, bertanggung jawab, dan kasih. Sehingga manusia adalah makhluk yang diberikan kekuasaan dari Allah untuk mengelola, mengusahakan alam ciptaan Tuhan demi kesejahteraan hidup manusia dan juga kesejahteraan hidup makhluk hidup yang lain. Anak-anak, dari bacaan-bacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa ada dua bentuk kehadiran Allah. Kehadiran Allah dalam peristiwa kehidupan yang terjadi di alam dan juga peristiwa kehidupan yang terjadi dalam hidup manusia. Peristiwa kehidupan yang terjadi di alam, contohnya ada siang dan ada malam yang ditandai oleh benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ada musim hujan dan musim kemarau yang ditandai dengan turunnya hujan dan panas matahari. Ada kehidupan bagi hewan-hewan liar di hutan belantara yang tidak bisa dijumpai manusia. Itu adalah bentuk kehadiran Allah yang terjadi dalam kehidupan di alam. Yang kedua, peristiwa kehidupan yang terjadi dalam hidup manusia. Manusia bisa lahir dan bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai tua atau berlanjut usia. Dan akhirnya manusia itu mati atau meninggal. Pertambahan usia kelahiran. Manusia bisa bekerja untuk memelihara dan mengelola alam ciptaan Tuhan. Dari bentuk kehadiran Allah itu, baik dalam alam maupun hidup manusia, maka kita dapat menemukan arti Allah Maha Hadir, yaitu Allah ada dan berkarya. Allah ada dan berkarya di tengah-tengah alam ciptaannya dan juga dalam hidup manusia. Anak-anak, semua kegiatan dari awal mulai kita mengamati gambar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam buku teks pelajaran atau juga pertanyaan berupa evaluasi serta hasil karya yang dibuat oleh anak-anak menunjukkan bahwa ternyata alam ciptaan Tuhan termasuk kita manusia adalah bukti kehadiran Allah. Yang kedua, bahwa keberlangsungan alam dan hidup manusia sampai saat ini karena Allah berkarya untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Anak-anak, kita ada di dalam akhir materi pembelajaran ini, Ibu Guru dapat menyimpulkan bahwa Allah Maha Hadir. Allah hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta ini beserta dengan segala isinya. Allah mengasihi ciptaannya, untuk itu manusia diminta memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Itu adalah kesimpulan dari seluruh proses pembelajaran kita saat ini. Anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang telah tadi Ibu Guru sampaikan, dan anak-anak bisa mengumpulkannya itu dalam bentuk video dan foto yang dikirim untuk Ibu Guru menilainya. Demikian proses pembelajaran ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri seluruh proses pembelajaran kita saat ini. Allah yang Maha Hadir, terima kasih untuk alam semesta beserta dengan segala isinya. Tolonglah supaya kami dapat memelihara dan mengelola ciptaan-Mu
dengan bertanggung jawab. Amin. Demikianlah seluruh proses pembelajaran kita saat ini. Tetap semangat untuk belajar di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan baik-baik, supaya kita bisa berjumpa lagi di waktu dan proses pembelajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Shalom.